mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhanku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Harap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Yeah. Only you can purify. All this world won't ever satisfy my heart. It cries, and as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. With thirsty God, you're the living water, and my soul needs you, Lord, and needs you, Lord, need you, Lord, and need you, Lord, need you, Lord. I'm a stranger here, thirsty 'cause I know it's not my home. Yeah, like a desert here. I need your living word
need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom saudara, selamat pagi semua. Shalom.
Saya percaya pagi ini ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Saudara katakan amin. Amin. Dia Tuhan yang begitu baik. Dan biarlah pagi ini saudara kita mau datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan pagi ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga menyambut tahun baru ini Tuhan di bulan Januari 2021. Kami selalu mengucap syukur buat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi ini umat-Mu datang Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka datang dengan penuh kerinduan hati mereka Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tidak ada hal yang terindah di dalam kehidupan kita saudara, selain kita datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan saudara. Dan biarlah saya percaya pagi ini saudara, umat Tuhan GBI Taman Aries adalah orang-orang yang rindu datang untuk di dalam hadirat Tuhan. Karena hal yang terbaik sebagai umat percaya saudara, menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita naikkan pujian ini saudara. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
kami karena kami rindu Engkau. Kami ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menolong setiap umat-Mu pagi ini Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudaraku, biarlah di tahun yang baru ini saudara, saya rindu setiap jemaat Tuhan adalah orang-orang yang tetap setia mengikut Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang tetap berjalan di dalam Tuhan. Orang-orang yang bergirang di dalam Tuhan. Orang-orang yang menyatakan kesetiaannya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Ya, kita puji Dia. Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena apa, saudara?
Karena tangan Tuhan menopang dia. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, saudaraku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lagi saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan naikkan pujian ini, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Biarlah tangan Tuhan yang akan menyertai hidupmu, saudara, sampai akhirmu. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku. Biarlah pagi ini, saudara, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita percaya saat kita menyembah Dia, Roh Tuhan bekerja di dalam hidupmu, saudara. Dia memberikan kekuatan dan juga memberikan penghiburan di dalam kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, saudaraku. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang menyembah Dia. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta
segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu Tuhan adalah nasihat bagi kami semua Tuhan, sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya, Bapak Harwanto. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman ini melalui online, dimanapun kami berada Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami hamba-Mu ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu untuk memberitakan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari bibir hamba-Mu ini Tuhan memberkati Jemaat-Mu GBI Taman Eris Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Buka hati kami untuk kami menjadi pendengar-pendengar dan pelaku firman yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih tetap luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya semuanya Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik selalu. Puji syukur di hadapan Tuhan. Kalau pagi ini saya masih bisa berdiri di tempat ini, semua juga karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul Kekristenan yang tahan uji. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, situasi saat ini kita tahu masih tidak bagus, tidak menentu, ya. Tapi kita percaya walaupun melalui online semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Memasuki tahun 2021, Indonesia penuh dengan berita yang tidak mengenakan, ya. Dari pesawat terbang yang jatuh Sriwijaya Air, kemudian tanah longsor di Jawa Barat, gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Manado maupun di Kalimantan, dan berita terbaru Gunung Semeru sudah batuk-batuk dan Gunung Merapi lagi pilek. Semua saat ini berita-berita yang tidak mengenakan bagi kita. Tapi dikatakan firman tadi, ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ya. Kalau kita mendengar berita-berita itu semuanya menimbulkan rasa takut dan khawatir. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya. Apakah kita diam aja, kita menyerah dengan situasi seperti ini? Dikatakan, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kejadian seperti ini kita harus menjadi orang Kristen yang teguh, tahan uji. Apa yang harus kita lakukan dengan situasi seperti ini? Yang pertama, saudara, kita harus memiliki iman yang kuat. Kita baca Markus 5 ayat 25 sampai 34. Mungkin semuanya udah pada
hafal mungkin cerita ini ya, tapi kita akan bahas sekali lagi. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan. Kita lihat situasi seperti ini ya, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Artinya dia sudah sakit sekali ya. Tadi pertama kita memiliki iman yang kuat, artinya apa? Iman harus dengan langkah tindakan ya. Perempuan yang 12 tahun sudah sakit ini ya, dia sudah mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus ya. Jadi perempuan ini yang sudah sakit 12 tahun lamanya, dia sudah mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu dia berusaha sungguh-sungguh mendekati pada Yesus, yang dia tahu Yesus pasti bisa menyembuhkan. Tapi masalahnya orang banyak berdesak-desakan, saudara. Dan perempuan ini karena sudah sakit 12 tahun lamanya, dia sudah sangat lemah, ya kan? Apa yang dia perbuat, saudara? Dia berusaha sekuat tenaga ya untuk menjamah jubah Yesus. Dan dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Situasi saat ini, Bapak Ibu semuanya, situasi yang sangat tidak menentukan buat kita semua, ya kan? COVID di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana. Apa yang kita harus lakukan? Hanya iman kepada Kristus yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup menolong kita. Ya. Iman pada Kristus adalah iman yang teguh, iman yang kuat. Tadi dikatakan bahwa ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Kita percaya bahwa di dalam diri kita ada Yesus yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita ya. Kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Hanya iman kita yang teguh yang bisa menolong kita. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carang-carangnya. Kita nggak bisa di luar dia. Kita harus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus ya. Karena dikatakan apa, saudara-saudara? Yesus mengatakan apa? Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Ya, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Maka kata perempuan itu padanya, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitnya." Satu-satunya yang bisa menolong kita dengan situasi seperti ini adalah kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, yaitu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Mazmur 34 ayat 12 katakan, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu." Tadi kan lagunya apa? Kok tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang kita. Yang pertama, kita memiliki iman yang kuat. Yang kedua, tetap berdoa. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Bapak Ibu, saudara semuanya, situasi hari ini atau saat ini, seperti saya katakan, tidak semakin baik. Selain kita memiliki iman yang kuat, setiap hari, setiap bangun pagi, kita harus tetap berdoa. Minta perlindungan Tuhan. Karena apa, saudara saya? Kita nggak tahu. Musuh kita tuh nggak kelihatan. Virusnya nggak kelihatan, saudara. Ya. Kita nggak tahu. Dunia itu sedang diguncangkan oleh situasi seperti ini. Siapa yang menyangka seperti ini? Nggak ada, saudara. Ya. Tidak ada yang menyangka seperti ini. Saya waktu itu pernah ikut tur ke Jepang, saudara. Tour leadernya orang Indonesia dan sudah berkeluarga mendapat orang Jepang. Waktu istirahat, saya tanya kepada tour leader ini, seorang perempuan, "Apa sih agamanya orang Jepang?" Dia bilang, sebagian besar, terutama anak-anak muda, dia tidak percaya Tuhan. Loh, kenapa? Bilang gitu. Karena Tuhan nggak kelihatan. Tuhan tidak bisa memberi apa-apa. Mereka lebih percaya pada bosnya, tuannya, yang nyata-nyata memberi mereka gaji, memberi mereka pekerjaan. Itulah orang dunia, saudara. Kalau sekarang kita bisa lihat, Tuhan nggak ada, Allah nggak ada, nggak kelihatan. Kenapa sekarang kita takut dengan virus ini? Yang tidak ada, yang nggak kelihatan. Ya kan? Berarti apa? Tuhan ada, Allah ada, walaupun tidak kelihatan. Karena Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita harus tetap berdoa setiap hari, saudara. Minta pertolongan Tuhan, ya. Baca Mazmur 91. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak tertidur. Tidak tertidur dan perolak penjaga Israel. Kita harus berdoa setiap hari. Karena apa? Tuhan tidak tertidur dan terlelap menjaga kita. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Yang kedua, kita harus tetap berdoa, ya. Yang ketiga, kita harus selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Mengucap syukur, Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau sekarang ini kita disuruh di rumah saja, kita harus mengucap syukur, ya. Terutama buat bapak-bapak, ya, karena saya seorang bapak. Sebagian besar waktu kita dipergunakan untuk kerja. Kadang-kadang kalau sampai pulang ke rumah, waktu kita masih bekerja, sudah malam. Kadang-kadang kalau anak-anak masih kecil, mau ngajak main dengan kita bilang kita udah capek, kita nggak mau. Tapi nanti pada saat anak-anak sudah besar, kita mau ngajak main anak-anak, mereka bilang,
tidak ada waktu, tidak ada mau. Jadi kalau saat ini kita sedang ada di rumah, ya karena banyak dari kita bekerja di rumah, kita mengucap syukur, ya. Menikmati saja, mengucap syukur. Karena apa saudara-saudara? Mengucap syukur itu suatu berkat. Jadi berkat itu bukan hanya berkat materi, kekayaan, ya. Tapi mengucap syukur itu suatu berkat. Karena apa saudara-saudara? Dikatakan di pengkhotbah, ya. Kalau saya baca pengkhotbah itu pengkhotbah 6 dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Saya ulang, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bayangkan saudara, kalau orang yang bersyukur dan berbahagia, orang kaya, itu kan selalu tidak adil. Karena tidak semua orang kaya itu berbahagia. Tapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang berbahagia dan dia merasa kaya. Kaya dalam apa? Dalam apa, saudara? Dalam segala hal, ya. Jadi berkat itu tidak hanya soal materi. Mengucap syukur juga berkat. Kita mengasihi sesama juga berkat. Kita memberi pengampunan pada orang lain juga berkat. Jadi mengucap syukur adalah suatu berkat, saudara, ya. Kenapa, saudara? Karena menurut penelitian, ya, saat ini kan banyak sekali orang yang sakit. Menurut penelitian, ya, orang itu kuat imunnya bukan karena banyak minum vitamin A, B, C, D, E, dan mungkin juga olahraga yang setiap hari itu hanya menunjang, saudara-saudara. Tapi bukan yang terutama. Yang terutama apa, saudara semuanya? Yang terutama adalah hati yang gembira. Cocok seperti firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu adalah menaikkan imun kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya. Hati yang gembira adalah apa? Mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu semuanya sekalian, dengan situasi saat ini, apapun kondisi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi Kristen yang teguh, yang kuat, yang tak rugi? Yaitu kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, tetap berdoa, dan senantiasa mengucap syukur selalu, ya. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya akan memberikan sedikit kesaksian, ya. Kan kemarin minggu lalu Pak Heru bilang kalau diundang makan pasti mau, tapi kalau disuruh kesaksian suka nggak mau. Saya akan bersaksi sedikit, ya. Jadi begini, saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Saya waktu masih bekerja, saya punya rencana. Nanti kalau kira-kira saya mau pensiun sekitar umur ya 65 lah, supaya setelah semuanya selesai sekolah kuliah, saya sudah pensiun. Jadi sudah cukup melegakan, kan. Firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu. Setelah virus COVID ini, pandemi ini terjadi, ya, kantor saya waktu itu gantian kerjanya. Seminggu masuk 2 kali, minggu depan masuk 3 kali. Supir saya rumahnya di Bogor, ya. Karena kan kalau nggak masuk berarti dia pulang ke rumah, bolak-balik pulang ke rumah, kemudian kantor saya.
lama-lama saya khawatir, saudara. Saya juga risiko kan, karena waktu itu Bogor masih zona merah. Jadi saya bicara dengan baik-baik dengan dia. Karena apa, saudara? Dia kan juga sudah umur, maksudnya juga sudah cukup lanjut, supir saya. Dan saya tahu dia punya penyakit paru-paru. Karena dia pernah minta izin sama saya untuk tidak masuk berapa hari, dia mau periksa paru-paru. Jadi dia nggak salah dapat suntikan 6 bulan berturut-turut, nggak boleh berhenti atau nggak boleh lewat. Saya nggak tahu itu penyakit TBC atau apa. Tapi dia punya masalah penyakit paru-paru. Itu tambah saya khawatir, saya. Ya. Jadi setelah saya ngomong baik-baik dengan supir saya, kemudian kita sepakat, yaudah kita baik-baik, kita tidak ikat kerja lagi. Jadi mau nggak mau, saya harus supir sendiri, mengemudi sendiri kan. Saya selalu setelah itu kan kemudian PSBB-nya diperlonggar atau apa, masuk kan, setiap hari masuk terus kan. Nah, saya nyupir sendiri, saya berangkatnya pagi-pagi, karena saya selalu kalau berangkat itu sebelum jam 7, saya sudah berangkat. Dan pulang paling cepat jam 7 malam. Setengah 8 kadang-kadang sampai rumah jam 8, jam 9. Itu tiap hari, saudara. Ya. Dan itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Orang kantor tahu kalau saya jarang terlambat atau tidak masuk kantor, itu jarang sekali. Ya. Semakin lama saya merasa beban semakin berat. Karena apa, saudara? Karena saya juga mengurusi di direktorat proyek, selain keuangan, saya harus setiap periode harus di lokasi. Dan itu membuat saya khawatir sekali. Karena apa? Karena dengan pandemi ini saya menemui banyak orang. Saya harus ketemu banyak orang. Ya, karena di lokasi kan saya harus tahu situasinya. Semakin lama saya semakin berat karena selain membangun rumah, perusahaan saya sedang membangun apartemen. Dan nanti rencananya dia akan bangun mall, kemudian bangun jalan tol. Wah, itu semakin lama saya semakin pusing lagi, saudara. Kemudian saya kan kadang-kadang suka di rumah malam suka baik pikiran atau apa, saya lama-lama tahu. Jadi saya rundingkan dengan istri saya, gimana baiknya. Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, kalau Anda memutuskan sesuatu, Bapak-bapak terutama, ajak keluarga diskusi, termasuk istri dan anak-anak. Ya. Kemudian selain itu kita juga tanya Tuhan, boleh nggak kalau saya majukan bunuh diri? Ya kan? Saya cuma bilang kalau memang Tuhan menghendaki, pasti nanti jalannya lancar. Karena apa, saudara? Saya 2 tahun sebelum ini saya pernah mengajukan bunuh diri, saya tidak boleh. Saya ditolak. Tidak boleh sama sekali. Ya. Tapi sekarang ini saya akan mengajukan lagi. Saya percaya kalau Tuhan mengizinkan pasti semua baik-baik. Orang mungkin bilang ya, orang situasi seperti ini banyak orang cari kerjaan, kok malah saya berhenti. Tapi kalau rencana Tuhan, pasti saya damai sejahtera. Jadi akhirnya saya berhenti, saudara. Ya. Orang pikir, kamu berhenti mau ngapain di rumah? Saya juga sudah dari saya kan, kalau saya berhenti siap kan, siap. Kita juga bilang sama anak-anak supaya dia juga mengerti. Kalau bapaknya sudah nggak kerja kan, apa yang terjadi, saudara? Saya malah menikmati, saudara. Saya tiap hari bangun pagi, saya bisa saat teduh dengan santai, saya bisa baca firman Tuhan dengan rileks, ya, tidak terburu-buru seperti waktu-waktu itu saya bekerja, karena saya harus baik-baik berangkat, ya kan. Pagi-pagi saya bisa olahraga, saya bisa jalan-jalan dengan bapak-bapak di tempat saya, walaupun saya harus jaga jarak juga, ya kan. Saya menikmati, saudara, ya. Sampai di rumah, saya punya kesibukan lain, ya kan. Waktu saya bekerja dulu saya istilahnya nggak pernah naik ke lantai 2 teras saya. Sekarang saya tiap hari ke situ, saudara. Karena apa? Saya memelihara banyak buah. Di rumah saya ada buah ara, buah mangga, buah kelengkeng merah,
ya, bukan kelenging biasa, kelenging merah, buah jambu, buah kedondong. Sekarang semuanya lagi berbunga dan berbuah. Ini mana apa saudara? Karena saya rawat. Demikian juga kalau kita punya iman, kita harus rawat supaya iman itu bertumbuh. Di rumah saya lagi banyak buah, ya kan? Selain itu apa? Saya juga memelihara sayuran hidroponik. Jadi ada sayur kangkung, sayur bayam, ada tomat. Kalau masak tinggal ambil. Orang bilang, ya kamu nggak kerja nggak dapat penghasilan. Saya percaya, kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan mencukupkan. Begitu saya berhenti bekerja, mujizat itu ada saja, saudara. Mujizat datang, saudara. Ya. Seperti itu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 5 orang laki-laki, sisanya 12 bakul. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan untuk memberkati kita. Ya. Saya percaya dengan iman, pasti Tuhan mencukupkan segala sesuatunya untuk saya dan keluarga saya. Demikian juga Bapak Ibu saudara semuanya. Kalau saat ini Bapak Ibu semuanya, saya percaya apapun masalah Bapak Ibu, pasti Tuhan memelihara. Ya. Karena apa? Sekarang ini kan kita nggak bisa menghindari, ya. Kita nggak bisa menolak. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, ya kan? Diri kita sendiri. Kita mau mengeluh nggak bisa, kita marah nggak bisa. Sekarang protokol kesehatan itu bukan 3M lagi, tapi 5M. Menjaga jarak, terus mencuci tangan, memakai masker, satunya menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kita nggak bisa merubah apapun juga. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau sekarang ini kita semua di rumah saja, ya, tetap kita harus punya iman yang kuat, kita tetap berdoa, dan kita tetap mengucap syukur. Amin saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang baik. Hamba-Mu sudah berbicara mengenai iman yang teguh, tetap berdoa dan mengucap syukur, supaya menjadi orang yang Kristen yang tahan uji. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, dan firman-Mu akan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga mendoakan untuk Indonesia Tuhan, supaya Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Berkati juga pemimpin kami Tuhan, Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Kau yang sudah pilih mereka untuk menjadi pemimpin kami Tuhan. Urapi berkati mereka, beri marifat-Mu, supaya dalam menjalankan pemerintahan ini takut Engkau Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang saat ini sedang kesulitan, yang dalam bencana Tuhan, Kau juga lindungi, Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sudah Kau pilih untuk menjadi gembala tempat ini Tuhan. Urapi berkati Pak Ramadi Tuhan, yang sudah melayani tempat ini Tuhan, dan menjadi gembala kami Tuhan Yesus. Berkati juga tim gembalaannya, berkati juga kami para pengerjanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Dalam nama saja kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan hari ini. Namun pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diaken Harwanto. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Pengumuman yang pertama, persembahan hari ini diperuntukkan kas misi. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573
0062 569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Jefta. Terima kasih atas setiap persembahan saudara. Dan persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 2873037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Berikutnya, ibadah anak secara online atau daring akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30. Terima kasih atas dukungan orang tua dan keluarga sehingga anak-anak dapat mengikuti ibadah bersama setiap minggu. Informasi mengenai ibadah anak dapat menghubungi Saudari Maria dan Diaken Francisca. Doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu 24 Januari pukul 4 sore atau hari ini. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut, dan seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama agar saling dapat menguatkan dan kita semua semakin bersahati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andri. Jemaat dimohon untuk meningkatkan protokol kesehatan serta menjaga diri dan keluarga. Tidak keluar rumah selain untuk keperluan yang penting sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Harwanto tadi. Mari kita sama-sama melakukan 5M. Mari kita tetap berdoa dan saling mendoakan, serta mendoakan pemerintah Indonesia agar dimampukan mengatasi masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Selanjutnya, untuk saat ini, ada 13 keluarga yang didukung dana diakonia. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang selama masa pandemi terus mendukung dan menyalurkan dana, sembako juga kue untuk jemaat yang membutuhkan. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada saya, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri. Dan bagi saudara yang membutuhkan buku renungan air hidup bulan Februari 2021, dan belum terdaftar, dapat menghubungi Saudari Maria. Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, saya percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat hidupmu saudara, buat pribadimu, buat keluargamu, dan juga buat bangsa dan negara kita Indonesia saudara. Amin saudara. Amin. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau tetap berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia, saudara. Haleluya. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu, Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Penutup, saya persilakan kepada Bapak Gembala, Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapa di surga. Kau adalah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Kau adalah Juru Selamat kami, Roh Kudus, Roh Pendamping, Roh Sukacita, Roh Kuasa.
Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu ini. Dia akan hamba Tuh yang setia melayani Kau, Tuhan. Yang memberitakan asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Karena Engkau, Tuhan Yesus, adalah healer. Dan Dia juga menyampaikan sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini, untuk pemberitaannya, Riana Kesyanta, dan Kau Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan, Kau pelihara Tuhan, Kau berkati, Kau dampingi. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup